Tes bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita semua sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji dari kitab Durusul Lughahil Arabiyyah li ghairi natiqina biha pada jilid yang pertama. Namun sebelumnya, tidak lupa saya memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan limpahan nikmat taufik dan hidayah kepada kita semua, agar kita senantiasa diistiqomahkan di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam beramal soleh. Dan Allah terima segala bentuk amal soleh yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kelak pada yaumil qiyamah kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi hujjah untuk kita semua. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat sehat, yang telah memberikan pada kita nikmat waktu luang, kita jadikan di antara nikmat sehat yang Allah berikan untuk menuntut ilmu agama. Sehingga tidak ada di antara kita yang kelak ditanya, kenapa engkau bodoh tentang ilmu agama? Mudah-mudahan tidak akan ada di antara kita yang menjawab, karena memang saya tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu agama. Karena memang saya tidak punya waktu. Karena memang saya dalam keadaan sakit. Namun alhamdulillah, ini menjadi hujah untuk kita semua. Bahwasannya waktu luang kita dan kesehatan yang Allah berikan pada kita jadikan untuk bersama-sama menuntut ilmu agama. Ini merupakan kebaikan buat kita semua. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Allah tambahkan dia pemahaman terhadap ilmu agamanya kalau memang Allah kehendaki kebaikan pada hambanya. Namun sebaliknya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah jadikan hamba tersebut bodoh selamanya. Tidak akan tahu menahu tentang ilmu agamanya. Jangankan dia ingin menambah ilmu agamanya, semangat untuk menuntut ilmu saja tidak ada. Padahal kesehatan ada pada dirinya, waktu luang ada padanya, dan sarana untuk mendapat ilmu masih ada padanya. Namun ternyata tidak dipergunakan olehnya kesempatan tersebut untuk menuntut ilmu agama. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam thalabul ilmi.
Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa langgengkan pada kita nikmat sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita dari berbagai macam keburukan. Keburukan yang menimpa diri kita, keburukan yang menimpa agama kita dan seluruh perkara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari lagi kita berjumpa. Sekarang sudah 20 Sya'ban. Tersisa kita hitung mundur 10 hari. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan tersebut dan kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan tidak hanya sehat wal afiyah, tapi kita dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beramal soleh pada bulan tersebut dengan maksimal. Dan Allah terima segala amal soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Allahumma salim lana Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami. Dan ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima segala bentuk amal soleh ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir tidak lupa saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat tersebarnya virus di negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita Allah jadikan kembali menjadi negeri yang aman. Mudah-mudahan menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang sejahtera, dan mudah-mudahan penduduknya menjadi penduduk yang saleh, yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga seluruh kaum muslimin dari berbagai macam keburukan, baik di negeri kita maupun kaum muslimin yang berada di negeri-negeri yang lainnya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, selamat datang kembali ya dalam program jarak jauh di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan ibu-ibu semua di rumah dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua tidak hanya sehat wal afiat tapi juga senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tafadhalna, silakan ibu-ibu semua membuka kitabnya di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di pelajaran yang ke-6 ya. Kita masih akan bahas lebih dahulu latihan-latihan yang belum sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya dari pelajaran yang ke-6 ya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan latihan-latihan yang belum sempat kita selesaikan di pertemuan lalu dari pelajaran yang ke-6. Oleh karena itu, tafadholna, silahkan pada ummahat di rumah ya. Mudah-mudahan sudah menyiapkan kitabnya masing-masing di rumahnya. Bisa dibuka di latihan yang ketiga dari pelajaran yang ke-6. Baik, ummahat yang dimana Allah Subhanahu wa taala, latihan ini adalah latihan berkaitan dengan kaidah membuat kalimat sempurna dari dua kata. Dan dua kata benda ini, isim namanya, terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada kata yang disampaikan di awal kalimat, khobar adalah kata yang menyempurnakannya. Kata yang diterangkan, kata pertama namanya mubtada. Kata kedua namanya khobar. Nah, latihan ini alhamdulillah sudah ummahat semua kerjakan. Ya, semua
Alhamdulillah ada berapa saja yang salah, sedikit yang salah, tidak banyak. Hanya saja ada beberapa yang salah dalam menyambung huruf. Ketika isim ditambahkan ta marbuto, maka ada di antara ummahat yang menulisnya dengan taknya dipisah dengan huruf sebelumnya. Nah, perhatikan ya. Apa saja huruf yang perlu disambung, apa saja huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung. Nah, nanti insya Allah akan saya sampaikan bismillah. Nah, kita lihat dulu dalam latihan ketiga ini, umat perhatikan. Iqra'il misala, bacalah contoh berikut. Wa kawin, dan bentuklah jumalan kalimat-kalimat ala girorihi, seperti contohnya. Bacalah contoh dan bentuklah, kawin ini bukan gabungkan, bukan jodohkan ya, dan bentuklah kalimat-kalimat seperti contohnya. Iqra'il misala wa kawin jumalan ala girori. Seperti ini contohnya, bagaimana sudah saya sampaikan di muqaddimah sebelumnya. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Aminatu talibatun. Aminah seorang pelajar. Saya ulang kembali. Muhammad talibun. Muhammad pelajar. Aminatu talibatun. Aminah pelajar. Kata talibun dan talibah, kalau diartikan dalam bahasa kita, artinya pelajar. Artinya apa? Pelajar. Tidak ada bedanya secara makna. Tapi secara jenis, kata talib dan talibah itu berbeda. Talibun jenisnya adalah masuk muzakkar. Adapun talibah jenisnya dia mu'annas. Kenapa demikian? Karena ada ta marbuto di akhirnya. Dan talibah bukan nama orang. Ya, kalau nama orang bisa saja ada ta marbuto buat laki-laki. Seperti apa? Hamzatu, Aisyatu, Aminatu. Hamzatu, Muawiyatu, Tolhatu. Hamzah itu ada ta marbuto. Tapi karena nama orang, kita katakan Hamzah itu nama laki-laki. Jadi tidak mesti kalau nama itu, kalau ada ta marbuto berarti perempuan. Bisa jadi dia laki-laki, tergantung penggunaannya. Tapi kalau selain nama, kata sifatkah, ya, atau kata bendakah, atau kata yang menunjukkan profesi, makna, dan sebagainya. Kalau ada ta marbuto, berarti ta marbuto ini menunjukkan mu'annas. Lihat, talibun muzakkar, talibah mu'annas. Secara arti sama. Talibun pelajar, talibah juga pelajar. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kata talibun diubah menjadi talibah? Jawabannya adalah karena dalam bahasa Arab untuk membuat satu kalimat, kata pertama, ini ya, Muhammadun, kata pertama, kata yang diterangkan dalam kalimat namanya mubtada. Kalau dia muzakkar, jenisnya laki-laki, maka khobar, kata yang menyempurnakannya juga muzakkar, laki-laki. Muhammadun talibun, begitu. Kalau seandainya mubtada yang ingin dijelaskan bentuknya mu'annas, perempuan, contoh Aminah, maka khobarnya, kata yang menerangkannya, kita ubah juga menjadi mu'annas. Bagaimana caranya? Ditambahkan ta marbuto, talibatun. Nah, kemarin ada yang bertanya pada saya, Ustadz, untuk merubah dari bentuk muzakkar menjadi bentuk mu'annas, apakah caranya? Dengan cukup kita tambahkan ta marbuto di akhirnya. Jawabannya apa? Kebanyakan kata benda atau kata sifat, bukan kata benda ya, kebanyakan kata sifat atau kata menunjukkan profesi, cukup kita tambahkan ta marbuto kalau kita ingin menjadikan dari bentuk muzakkar menjadi mu'annas. Kecuali nanti ada beberapa kata sifat yang cara membentuk mu'annasnya bukan dengan ta marbuto. Nah, itu itu namanya pengecualian. Nanti insya Allah ta'ala akan ada pembahasannya. Seperti nanti misalnya ummahat ingin ubah kata aswadu, hitam. Aswadu, hitam. Kalau umat ingin jadikan dia mu'annas, bukan aswadatun. Bukan, tapi jadi apa? Sauda'u. Begitu. Mu'annasnya tidak dengan ta marbuta, tapi dengan bentuk lain. Karena memang ada
khususan. Demikian pula ketika kita ingin ubah kata kaslanu, artinya malas. Jadi bentuk mu'annas. Mu'annasnya bukan kaslanatun, tapi apa? Kasla, begitu. Jadi bentuknya kasla pakai alif dengkong, alif maksurah. Nanti seperti akbar, jadi kubro, asgor, jadi sugro mu'annasnya. Bukan dengan tak marbuto. Tapi saya sampaikan tadi ya, itu hanya beberapa isim saja. Adapun secara kebanyakan, kalau umat lihat ada kata sifat atau yang menunjukkan profesi, ketika umat ingin jadikan kata ini menjadi bentuk mu'annas, caranya adalah cukup kita tambahkan di akhirnya ta marbuto, nanti huruf akhir sebelumnya nih, huruf sebelum ta marbuto nih, yang asalnya tolibun nanti difathahkan tolibatun, jangan lagi tolibutun gitu ya, tolibatun. Ini berlaku pada kata sifat dan profesi. Seperti umat ingin ubah mudarrisun, artinya guru, gurunya laki-laki. Kalau umat ingin ganti menjadi mu'annas, maka menjadi apa? Mudarrisun, asalnya jadi apa? Mudarrisatun, begitu. Muhandisun, nanti jadi apa? Muhandisatun. Kemudian lagi, tobibun, nanti jadi apa? Tobibatun. Tajirun, runun, nanti kalau jadi mu'annas, tajirotun, begitu. Begitu ya caranya ya. Kita tambahkan ta marbuto. Ini pada kata yang menunjukkan profesi. Atau pada kata sifat. Misalnya apa? Kabirun, besar. Kita jadikan mu'annas, kabirun jadi kabirotun. Sogirun, sogirotun. Jamilun, jamilatun, dan seterusnya. Nah begitu mahat. Tapi kalau kata yang menunjukkan kepada benda mati atau hewan dan manusia seterusnya ya. Misal qalamun, yang saya pegang ini pulpen. Tidak bisa jadi mu'annas. Jangan umat bilang qalamun pulpen laki-laki. Kalau jadi perempuan qalamatun, pulpen perempuan. Tidak. Saya sampaikan tadi. Yang kita ubah menjadi muzakkar mu'annas. Ini hanya khusus berkaitan dengan kata sifat dan profesi. Atau bisa dibilang isim fa'il dan isim maf'ul. Nanti kalau umat sudah belajar ilmu sorof. Saya mudahkan saja dulu. Kata yang bisa diubah menjadi muzakkar menjadi muannas adalah kata profesi dan kata sifat. Atau lebih umum lagi isim fa'il dan isim maf'ul nanti kalau sudah sampai pembahasannya. Begitu ummah ya. Perlu diperhatikan ya. Jadi kalau umat ingin ubah kata sifat dan kata profesi menjadi muannas, cukup ditambahkan ta marbuto. Hanya ada beberapa sedikit saja dari kata sifat dan profesi yang kita ubah menjadi muannas tidak dengan ta marbuto, ya insya Allah nanti kita akan sampai pada pembahasannya biiznillah ta'ala. Baik, umat di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara kita merubah menjadi muannas. Oleh karena itu, saya sampaikan pada umat di papan tulis ya, cara menulisnya bagaimana, jangan sampai salah nanti. Bagaimana cara menulisnya ketika kita jadikan muzakkar menjadi muannas. Perhatikan ummahat. Perlu diingat pada ummahat semua bahwasannya huruf hijaiyah dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah dalam bahasa Arab ada 6 huruf hijaiyah. Yang 6 huruf ini kalau kita masukkan di dalam satu kalimat atau kita tulis dalam satu kata, 6 huruf ini tidak boleh bersambung dengan huruf setelahnya. Apa saja? Yang pertama adalah alif. Jadi kalau ada kata benda atau kata ya, akhir hurufnya alif, maka alif ini tidak bisa menerima harokat pada, tidak bisa menerima huruf pada kata setelahnya. Bagi umat yang sudah masuk, mohon di itu ya kerjasamanya untuk menonaktifkan suara dulu ya. Baik. Apa saja alif yang pertama, yang kedua da, ingat ini, ro, zai, waw, atau boleh alif, waw, dal, dar, ro, zai, atau boleh da, ro, zai, alif, waw, tidak mengapa ya. Ini perlu umat ingat, inilah 6 huruf yang dalam bahasa Arab, dalam huruf hijaiyah maksud saya. Yang huruf hijaiyah ini kalau ada
berada di akhir kata, maka huruf ini tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Oleh karena itu Ummahat perhatikan. Ketika Ummahat ingin ubah kata tajirun, pedagang. Pedagang kan profesi. Berarti kita bisa ubah kata profesi ini menjadi muannas. Tajirun, pedagangnya laki-laki. Kalau pedagangnya perempuan kan kita tambahkan apa? Ta marbuto. Ro, lihat salah satu dari 6. Oh, berarti kalau ro saya jadikan tajiro, ro-nya tidak bergabung. Tajirotun. Kalau tidak bergabung, ta marbutonya jadi seperti ini, bulat. Tajirun, lihat ya. Run, nanti jadi ro, tajirotun. Ingat ya. Kemudian misalnya, contoh lain. Mohon Ummahat kerjasamanya. Untuk mic-nya yang ada tandanya seperti ini terbuka berarti ya. Nanti kalau ditutup, dipencet lagi biar begini. Kecuali kalau Ummahat mau bertanya. Kalau bertanya nih tanda ini nih, mic-nya yang di bawah kiri, paling bawah kiri ini. Ummahat bisa pencet. Set. Nanti kalau sudah dipencet, tandanya jadi begini. Kalau begini, berarti artinya Ummahat bisa berbicara ke saya sampai suaranya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan atau cukup mendengar, dinonaktifkan biar seperti ini. Begitu ya. Ya. Tajirun, tajirotun. Begitu ya. Misalnya apa lagi? Misalnya syadidun. Artinya sangat atau berat gitu ya. Oh, hurufnya da. Da itu salah satu dari yang di atas. Berarti kalau saya jadikan muannas, syadidatun. Da-nya tidak bersambung. Ta-nya seperti ini. Paham ini ya? 6. Tapi kalau seandainya huruf akhirnya tidak atau bukan salah satu dari ke-6 huruf ini, maka disambung caranya. Misal contoh, jamilun, indah. Lam termasuk dari 6 huruf bukan? Dia lam termasuk dari salah satu dari 6 huruf? Jawabannya tidak. Karena tidak, berarti kalau saya jadikan muannas, ta marbutnya nyambung. Jangan Ummahat tulis jamilatun. Nah, ini ada yang nulis begitu. PR-nya. Perhatikan ya. Buat Ummahat nih. Oh, lam bukan salah satu dari 6. Berarti kalau lam bersambung. Cara nyambungnya bagaimana? Dipanjangkan lamnya. Nanti taknya kalau tak marbuta jadi sambung. Semuanya jadi begini. Jamilatun. Begitu. Ya. Kemudian contoh lain misalnya. Kemarin itu yang salah. Mughlaqun. Mughlaqun artinya tertutup. Mughlaqun tertutup. Kemudian Ummahat jadikan muannas, kok termasuk dari salah satu 6 huruf ini? Jawabannya tidak. Kalau tidak, berarti ketika kita jadikan muannas, mughlaq, kok, kemudian taknya bersambung begini. Nah, kalau bersambung tak marbutonya semuanya jadi seperti ini. Mughlaqatun. Nah, ini perhatikan ya pada Ummahat. Lihat ya. Ini kata profesi, ini kata profesi, dan ini kata sifat. Kata profesi dan sifat ini semuanya bisa kita jadikan menjadi muannas dengan cara apa? Ditambahkan di akhirnya tak marbuto. Begitu Ummahat. Paham ya? Baik. Kemudian ada soal lagi yang sampai ke saya yang ada di grup ya, atau yang sedang di Japri. Sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Ustadz, apakah perubahan muzakkar ke muannas ini berlaku juga untuk kata kerja? Jawabannya apa? Iya. Tapi untuk perubahan pada kata kerja bukan dengan tak marbutoh. Saya sampaikan tadi, kalau kata benda, kata sifat ini dan profesi, untuk kita jadikan dari bentuk muzakkar menjadi muannas, ditambahkan tak marbutoh saja. Tapi untuk kata kerja, misalnya sudah kita pelajari apa? Khoroja. Khoroja artinya keluar. Yang keluar siapa? Dia laki-laki. Kalau yang keluar dia perempuan bagaimana Ustaz? Bukan kita bilang, oh kalau perempuan khorojatun. Bukan. Ya. Bukan. Nah ini bid'ah namanya. Diada-ada, mengada-ada. Bukan ya, bukan khorojatun. Bukan. Terus apa Ustaz? Nanti insya Allah akan kita bahas. Pembahasan domir ini namanya domir. Kata ganti nanti pada kata kerja dan kata benda. Itu akan kita bahas nanti di pelajaran 10 sampai 15. Ya, karena perubahannya banyak dalam kata kerja ini. Kalau khoroja, nanti jadi khorojat untuk dia perempuan.
Nanti bisa berubah jadi saya, kamu, kalian. Nah, itu banyak nanti. Ya, intinya saya menyampaikan, kalau kata kerja, kalau kita gunakan misal Muhammadun khoroja minal fasli. Muhammad keluar dari kelas. Kalau yang keluar Aminah, Ustadz, saya tambahin tak marbuto enggak? Jadi bagaimana? Aminatu khorojatun minal fasli. Tidak. Bukan dengan tak marbuto ya. Tapi nanti insya Allah untuk kata kerja ini untuk merubah dari muzakkar ke muannas akan ada pembahasannya bismillah, tapi mohon bersabar ya, karena kita akan bahas nanti di pelajaran ke-10 insya Allah. Caranya ada tersendiri. Begitu ya umahannya, semoga bisa dipahami. Ya, buat yang bertanya ya, dan juga mudah-mudahan buat faidah buat umaha semua ya, yang sempat tidak hadir pada pekan sebelumnya. Begitu ya. Baik, untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut. Baik, ketika kita ingin menerjemahkan masjid itu indah. Yang kedua, sekolah itu indah, gitu ya. Kalau dalam bahasa kita sama, indah, indah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, untuk penggunaan kata indah ini, perlu kita perhatikan kata sebelumnya, yaitu sebagai mubtada, kata yang diterangkan. Dia muzakkar atau muannas. Karena kata indah ini ada dua, ada muzakkar, ada muannas. Oleh karena itu dalam bahasa Arab kalimat ini berbeda. Bagaimana bedanya? Masjid itu indah. Kalau dalam bahasa Arab al-masjidu, begitu kan? Jangan lupa pakai alif lam ya, karena kata di awal kalimat harus pakai alif lam, kecuali nama orang. Dan beberapa nanti kita bahas. Al-masjidu, kemudian indah. Kita bilang jamilun. Al-masjidu jamilun. Ini namanya nanti mubtada, begitu. Kalau bahasa kita ini masjidu subjek, indah predikat. Kalau dalam bahasa Arab, subjeknya jadi mubtada, jamilun khobar, begitu. Paham ya? Sekolah itu indah. Sekolah bahasa Arabnya apa? Al-madrasah. Al-madrasah itu lihat, oh madrasah muzakkar muannas, harus tahu itu dulu. Ustadz dia muannas karena ada ta marbuto, sahih. Dia muannas karena ada ta marbuto. Karena muannas maka kata indahnya harus dijadikan jadi muannas. Bagaimana caranya jadi muannas? Saya sampaikan tadi, cukup ditambahkan apa? Cukup ditambahkan di akhirnya ta marbuto. Lihat lam termasuk tidak dari salah satu huruf di atas. Tidak, berarti hurufnya bersambung. Kalau bersambung, tinggal kita buat ta marbutonya seperti ini, jamilatun, begitu. Jangan lagi Umar tulis begini ya. Jamilatun. Waduh, ini pisah namanya. Ya. Tidak, ini salah. Yang betul yang ini, jamilatun. Begitu. Ini faedah dari latihan yang kita bahas. Jadi dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan satu ungkapan kalimat dengan dua kata yang terdiri dari mubtada khobar atau dalam bahasa kita subjek predikat, maka predikatnya atau khobarnya itu harus sama jenisnya dengan subjeknya atau mubtadanya. Paham ya? Jadi untuk memberikan kata sifat atau profesi pada satu kalimat, kita lihat dulu kata yang diterangkan itu muzakkar atau muannas. Karena kata sifatnya atau kata profesi setelahnya, dia harus mengikuti jenis pada kata sebelumnya. Begitu ya umahnya? Semoga dipahami. Baik, sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, tafadhol. Kalau tidak, kita lanjut nanti ke pembahasan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau bertanya, saya sampaikan tadi, yang tanda mic-nya yang begini, itu kan ada di bawah kiri ya. Ini tandanya mati mic-nya. Silakan dipencet ininya, kemudian dia akan hidup nanti suara umaha sampai ke saya. Bisa ditanyakan. Kalau tidak ada yang membuka, berarti saya kira umaha semua paham dan tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada ya? Baik. Kalau begitu saya lanjut. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Kalau kemarin tugasnya dengan tulisan, sekarang saya ingin mendengar
jawaban dari ummahat dengan membaca langsung dari soal yang diberikan dalam kalimat berikut ini. Tafadhol raqam 1. Nomor 1, iqra'i Bu Airin. Ya Ustaz. Ya, silakan Bu dibaca. Ya. Hamidun tabibun, dijawab. Hamidun tabibun. Terus Fatimatu tabibatun. Iya, sahih. Hamidun tabibun, Fatimatu tabibatun. Terjemahkan Ibu. Ya. Hamid seorang dokter, Fatimah seorang dokter perempuan. Iya, sahih. Hamid seorang dokter dan Aminah seorang dokter, tapi dokternya perempuan. Iya, begitu Ibu ya. Perhatikan Ibu, Mbak nanti bersambung ya dengan tamar buto ya. Ya, coba saya tanya sama Bu Airin. Tadi yang saya tulis di papan tulis. Ya. Saya tanya kepada Ibu, ada 6 huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf setelahnya. Huruf apa aja itu 6-6-nya? Coba saya sebut. Ibu sebutkan. Alif, dal, za. Alif, dal, za, ro, zai, waw. Iya, barakallahu fiik. Dihafal ya. Kalau ada 6 huruf itu tidak boleh bersambung dengan huruf setelahnya. Barakallahu fiik Bu Airin. Ahsan. Ya. Lanjutnya Bu Anjah Suti, tafadholi iqra'i huwa muslimun. Ya. Nomor huwa muslimun. Ya. Hiya muslimatun. Ini barakallahu fiik. Huwa muslimun, hiya muslimatun. Ta marbutonya bersambung enggak dengan mimnya? Bersambung Ustaz. Bersambung ya, sahih. Karena dia bukan salah satu dari 6 huruf. Kalau bersambung nanti begini ya semua ummahat ya. Perhatikan ta marbutonya kalau bersambung begini nih taknya. Bersambung tambahkan garis tak begini. Muslimatun. Terjemahkan Ibu, huwa muslimun. Dia seorang muslim. Ya. Dia laki-laki seorang muslim dan dia perempuan seorang muslim. Iya, barakallahu fiik. Lihat ya dalam bahasa Arab berbeda. Dia laki-laki huwa, dia perempuan hiya. Dia seorang muslim, dia perempuan seorang muslimah. Ya, barakallahu fiik Bu Anjah Suti. Ahsanti. Wow, fiik barakallahu Ustaz. Selanjutnya Bu Ani, tafadhali iqra'i al-babu mughlaqun. Maaf Ustaz nih lagi ada fogging, jadi nggak begitu kelihatan, nanti aja Ustaz. Nih ya. Di rumah lagi ada fogging. Iya, barakallahu fiik Ibu, nggak apa-apa. Ya. Ditulis ya. Ya, selanjutnya tafadhol Bu Rini. Bu Rini tidak ada. Ya, silakan Bu Rini. Al-babu mughlaqun. Bu Rini bisa di. Baik, Bu Rini tidak sampai ya suara Ibu ya. Saya ganti yang lain. Tafadhol iqra'i Bu Budiana. Iya, halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu dibaca al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Al-nafizatun mughlaqatun. Bukan begitu bacanya. An-nafizatu, ulang. An-nafizatu mughlaqatun. Nih barakallahu fiik. An-nafizatu mughlaqatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Terjemahkan Bu, al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Iya, jendela itu tertutup. Iya. Jendela itu tertutup. Iya, jendela sahih. itu tertutup. Jendela itu tertutup. Barakallahu fiik Ibu Budiana. Ahsanti. Ya, bisa dipahami ya Bu ya, insyaallah ya. Ustaz, cara merubah muzakkar jadi muannas ya. Nanya Pak Ustadz, itu kan al-nafizatu apa tuh? Tuh ya Pak? Iya. Kenapa Ibu? An-nafizatu kenapa? Pertanyaannya? Bukan tun. Kan ada alif lamnya. Bukan tanwin. Ada alif lam ya. Iya. Lupa Ibu ya. Ya Ustaz, makasih. Iya, barakallahu fiik. Iya. Iya. Ada alif lam. Iya, Kalau ada alif lam maka tidak boleh bertanwin. Iya, barakallahu fiik Bu Diana. Selanjutnya Bu Desweni, tafadhali iqra'i. Al-mindilu wasikhun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, silakan dibaca. Khamsah. Al-mindilu wasihun.
Al-yadu wasiqatun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Ta marbutonya ditulis bersambung tidak dengan kho, Ibu? Bersambung. Iya, bersambung ya. Karena kho bukan salah satu dari 6 huruf yang tadi kita sebutkan di awal. Sahih. Apa artinya, Ibu? Al-mindilu wasikhun? Sapu tangan itu kotor. Iya. Al-yadu wasikhatun. Tangan itu kotor. Iya, barakallahu fiik. Saya ingin tanya kepada Ibu, al-yadu ini muzakkar atau muannas, Bu? Muzakkar. Al-yadu muzakkar. Muannas, Ustaz. Muannas. Muannas, Ustaz. Tapi kan tidak ada ta Iya, marbutonya. saya lupa. Tapi kan tidak ada ta marbutonya. Dia muannas Ya, dengan karena berpasangan, Ustaz. itu dia jawabannya. Karena berpasangan. Iya, karena berpasangan. Barakallahu fiik Bu Desveni. Ahsanti. Iya. Kemarin ada yang menulis menyampaikan tadi ke saya, saat saya masih ragu ini yadu muzakkar atau muannas. Saya sampaikan apa? Al yadu dia muannas. Kenapa? Karena berpasangan walaupun tidak ada ta marbuto. Karena tanda muannas tidak mesti cuma yang ta marbuto saja, ada tanda yang lain yang sudah saya sampaikan di mukadimah awal. Ingat-ingat kembali ya, Mahat ya. Karena ini faedah penting sekali nih, mengenal muzakkar muannas untuk mengetahui pembuatan satu kalimat. Silakan selanjutnya Bu Eva, Asyayu Harun. Selanjutnya Bu Eva, fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu Eva ada 2 Ibu ya? Pakai 2 ya? Iya Ustaz, soalnya yang satu suaranya nggak ada di laptop, jadi pakai handphone. Iya, silakan Ibu. Silakan. Di handphone. 6. Al-masjidu ba'idun. Yang syayu, asyayu. Oh, asyayu harun. Ya. Baca harunnya gini. Harun gitu. Harun. Ulang. Harun. Iya, ulang lagi. Asya'u harun. Nih yu asyayu begitu. Asyayu harun. Ahsan. Terus. Al-qahwatu harrotun. Nih barakallahu fi. Ahsanti. Al-qahwatu harrotun. Lihat Ibu. Bersambung nggak dengan ta marbuto harotunnya? Enggak. Tidak ya. Karena ro ini termasuk dari 6 huruf tadi yang sebutkan. Barakallahu fiik. Ahsan. Terjemahkan Ibu asyayu harun. Apa ya qahwatu ya Ustaz? Qahwa itu kopi. Gohwah, yang bilang kohwah. Kalau orang Mesir bilang gohwah ya. Kopi Ibu. Kalau syayu? Kopi. Kalau syayu apa syayu? Enggak tahu Ustaz. Asyayu teh. Asyayu teh. Kalau al-kohwah kopi. Silakan Ibu terjemahkan. Kopi itu panas. Kopi itu panas. Jamil. Al-kohwatu harotun. Kopi itu panas. Kalau syayu harun apa? Teh itu panas. Iya, teh itu panas. Kalau ini kopi itu panas. Lihat ya, kalau dalam bahasa kita teh itu panas, kopi itu panas sama. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Karena memang antara teh dan kopi jenisnya berbeda. Syayu muzakkar, maka harunnya muzakkar. Qahwa muannas, maka harunnya muannas. Barakallahu fiik Bu Eva, Ahsanti. Selanjutnya, silakan. Itu yang tadi Ustaz jelaskan, kalau mubtada dan khobanya itu berbeda, harus disamakan ya Ustaz. Dilihatnya dari kalimat yang mana Ustaz? Yang terakhir. Maksudnya Ibu, bagaimana? Ulang lagi. Yang tadi Ustaz kasih contoh, yang pertama masjid itu indah, yang kedua sekolah itu indah. Iya. Nah ini ya, yang di papan tulis ini. Ya, dua-duanya itu. Ya, betul. Ya, kenapa? Itu kedua sama jenis ya, Ustaz? Iya, gimana? Ulang? Harus apa? Harus sama jenis. Misalnya kalau muzakkar ya muzakkar. Kalau betul. muannas ya. Iya, ini faedahnya pelajaran kita. Sahih. Jadi, untuk mengungkapkan kalimat dalam bahasa Arab, untuk kata keduanya, ini predikatnya dalam bahasa kita, atau dalam bahasa Arabnya khobarnya, dia harus sama jenis dengan kata sebelumnya, begitu Ibu. Jadi untuk membuat kalimat, kita lihat dulu kata pertama yang ingin kita ungkapkan dalam kalimat ini jenisnya apa ya, muzakkar atau muannas.
Kalau muzakkar berarti ya khobarnya muzakkar. Begitu. Kalau mu'annas berarti predikatnya keterangannya setelahnya ya. Namanya khobar, ya khobarnya jadi mu'annas. Begitu Ibu. Coba saya berikan pertanyaan pada Bu Eva. Coba ya, saya berikan pertanyaan pada Bu Eva. Iya, Ustaz. Pertanyaannya, coba ya. Kulkas itu besar. Coba saya tanya sama Ibu, kulkas bahasa Arabnya apa? Masih ingat gak? Sajatu. Salah jatun, betul. Karena di awal kalimat, ingat Ibu ya, pakai alif lam ya. Iya. Iya, asal jatuh, betul. Baik, besarnya, Ibu pilih ya kalimat ini. Besar yang Ibu gunakan kabirun atau yang kedua, kabirotun. Yang mana? Kabirotun. Kabirotun. Kenapa Ibu gunakan kabirotun bukan kabirun? Karena yang kata pertamanya itu ada tamar butoh mu'annas gitu ya, Ustaz. Iya, karena kata pertamanya mu'annas, maka kata yang menerangkannya, yang datang setelahnya, itu juga harus mu'annas. Begitu Ibu, paham ya? Ya, paham. Iya, barakallahu fiik. Coba satu lagi terakhir, nih. Oh iya. Al-kidru. Panci artinya. Panci itu, coba ya, Ibu jawab nih. Panci itu kecil. Yang betul yang mana? Sogirun, yang muzakkar pakainya, atau sogirotun? Yang mana? Hah? Yang mana? Sogirun. 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 Berarti Ibu salah. Entar dulu, Ustaz. Iya. Apa yang betul? Sogirun. Iya, sogirun. Yang betul sogirotun. Kenapa? Ibu harus tahu al-kidru walaupun tidak ada tamar buto, dia mu'annas. Mu'annas. Nah, makanya saya bilang tadi, untuk membuat kalimat kita penting mengetahui kata sebelumnya ini muzakkar atau mu'annas ya. Ya saya sampaikan yang menjadi isim, yang menandakan isim kata benda menjadi suatu isim mu'annas itu bukan hanya tamar buto saja. Tapi ada kata benda yang tidak ada tandanya mu'annas. Kayak kidrun ya. Syamsun, narun. Atau yang berpasangan. Yadun, rijlun. Nah itu harus diingat Ibu. Paham Ibu? Bu Eva? Kok hilang suaranya? Iya, paham. Insyaallah. Paham ya insya Allah. Satu lagi. Buat Iya, Ibu kalau Ibu bertanya saya kasih soal lagi. Baik. Nih. Masya Allah, habis nih waktunya buat saya, Ustaz. Ar-rijlu, ya buat faedah yang lainnya. Ar-rijlu, kaki itu, ya, kaki itu besar. Ibu pakai mana? Ar-rijlu kabirun atau kabirotun? Kabirotun. Kenapa kabirotun? Karena kaki berpasangan. Itu dia jawabannya. Karena Ibu tahu dia mu'annas berpasangan, makanya saya gunakan kata setelahnya juga mu'annas. Begitu Bu Eva ya, barakallahu fiik. Ahsanti. Iya, jadi jangan selalu kita lihat apanya ada ta marbuto. Tidak semua isim muannats tandanya dengan ta marbuto. Maka harus dihafal yang saya berikan pada pekan sebelumnya ya di diktatnya atau silabus. Begitu Bu Eva, barakallahu fiik. Baik, barakallah. Iya, selanjutnya tafadhol. Rokom setelahnya silahkan. Ini dia. Al-masjidu. Setelah Bu Eva, silakan di bawahnya ada Bu Khadijah. Silakan Ibu Khadijah dijawab al-masjidu. Idun. Ulang Ibu, ya lagi. Al-masjidu ba'idun. Iya, sahih. Terus. Al-madrasatu ba'idatu. Hasan. Al-madrasatu ba'idatun. Sahih Ibu. Jamil. Al-masjidu ba'idun, al-madrasatu ba'idatun. Nah, terjemahkan. Masjid itu jauh. Iya.
dan sekolah itu jauh. Iya, sama ya. Ba'idun jauh, ba'idatun juga jauh. Cuma Jauh. membedakan masjidun muzakkar, maka sifatnya pakainya muzakkar. Ba'idun madrasah muannas, maka ba'idnya yang digunakan muannas. Barakallahu fi Bu Khadijah, Santi. Ya. Nulis ta marbutohnya tidak bersambung ya Bu ya. Karena da adalah huruf yang tidak bisa disambung. Udah, oh iya. Iya, ingat ya. Ingat kembali alif, da, begitu ya. Nah, barakallahu fiik Bu Khadijah. Umat yang dimata Allah Subhanahu wa taala, saya lihat di Zoom saya, ini tinggal 1 menit lagi karena nanti Zoom akan mematikan kita secara otomatis, artinya mematikan program yang kita gunakan secara otomatis. Oleh karena itu, sebelum Zoom yang mematikan, maka saya akan keluarkan semua ummahat dari ruangan ini, dari ruang belajar ini. Oleh karena itu, setelah saya keluarkan, silakan ya kita rehat sejenak selama 2 menit atau 3 menit. Kemudian ummahat silakan masuk lagi ya. Silakan masuk lagi seperti di awal. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan ummahat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikunna. Mohon maaf, saya akan keluarkan terlebih dahulu semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke kalimat berikutnya ya. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Bu Khadijah, Bu Heni. Tafadhali Bu Heni, ikra'i at-talibu maridun. Bu Heni bisa diaktifkan suaranya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, silakan Ibu. Udah nggak ada gambar. Ya. Nah. Ya, sudah terdengar suaranya ya? Sudah Ibu. Silakan ikra'i. Sudah. Baik. Al-qalibu maridun. Al-qalibatu maridotun. Masya Allah. Jamin. Pelajar itu yang pertama, pelajar itu laki-laki sakit, pelajar itu perempuan sakit. Barakallahu. Untuk tamar butohnya disambung. Barakallahu. Masya Allah. Saya belum nanya, udah dijawab semua. Masya Allah. Sahih, barakallahu. Saya bingung mau nanya apa lagi. Sudah dijawab semua. Baik, barakallahu. Sahih Ibu. Apa Ibu maridun? Saya baru mau nanya. Ibu sudah jawab duluan. Baik, maridotun disambung ya, karena do bukan salah satu dari 6 huruf. Lihat. Pelajar laki-laki itu sakit dan pelajar perempuan itu sakit. Ini berbeda maridotun tambahkan tak marbuto karena tolibah mu'annas. Baik Bu Heni, ada yang mau ditanyakan Bu sampai sini? Belum Ustaz. Belum ya? Ya, barakallahu fiik. Ahsan. Yeah. Selanjutnya setelah Bu Heni barakallahu fiik, Bu Titin. Bu Titin silakan dibaca. Bu Titin ya Pak? Al-hisanu sari'un. Nah. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Barakallahu fiik. Al-hisanu sari'un, as-sayyaratu sari'atun. Nah, kemarin saya ingat ada yang bertanya ke saya, Ustaz, dicetakan buku saya sari'unnya tidak bertanwin. Jawabannya, kalau ada yang ditulis dengan tidak bertanwin, salah ya. Karena sari'unnya tidak ada alif lam. Berarti kalau tidak ada alif lam, kaidah umumnya dia harus bertanwin. Sari'un. Begitu ya. Al-hisanu sari'un, betul. As-sayyaratu sari'atun. Bu Titin silakan terjemahkan. Kuda itu cepat. Betul. Mobil itu cepat. Barakallahu fiik. Kuda itu cepat, mobil itu cepat. Baik, tamar butohnya disambung atau tidak, Bu? Disambung. Disambung, sesuai dengan yang di layar ya, Bu ya. Karena dia bukan salah satu dari 6 huruf tadi ya. Apa 6 hurufnya Bu? Bisa disebutkan coba Bu Titin? Barangkali ingat. Alif, da, za, ro, za, zai, waw. Barakallahu fiik. Sahih. Jangan lupakan ya. Dicatat ya. Itu adalah 6 huruf yang tidak boleh disambung pada setelahnya. Barakallahu fiik Bu Titin. Ahsanti. Setelah Bu Titin, tafadhol. Al-qamaru jamilun.
Bu Murti. Iqra'i Bu Murti. Al-qamaru jamilun. Ya, Asyamsu jamilatun. jamil. Al-qamaru jamilun, asyamsu jamilatun. Ahsan. Terjemahkan, al-qamaru jamil. Bulan itu indah. Matahari itu indah. Iya, baik. Saya ingin tanya sama Ibu. Syamsu muzakkar atau muannas? Mu'anas. Dari mana? Ada tamar butuhnya tidak? Tidak ada. Tidak ada. Dia Ada muannas dari... pengucapan. Ibu tahunya dia muannas dari mana? Isim pengucalian ya. Iya, betul ya. Dia masuk dari pengecualian yang tidak ada, memang tidak ada tandanya ya. Seperti pada kata al-qidru ya, asyamsu, al-ardu, yaitu dia termasuk dari isim yang memang muannas yang tidak pakai tanda. Begitu, Mas. Sahih. Bulan itu indah dan matahari itu indah. Asanti, Bu Murti, barakallahu fiik. Selanjutnya setelah Bu Murti. Rakam akhir, Bu Sarah. Bu Sarah, Zeta Amani. Siapa ya Bu Sarah ya? Silakan Bu Sarah. Bu Siti, Ustaz. Oh, itu Bu Siti. Habis namanya Bu Sarah di sana. Silakan Bu Siti. Di sini tulisannya Bu Sarah Zeta Amani. Diaktifkan Bu tombol mic-nya. Kalau umat yang menonaktifkan, saya tidak bisa membukanya. Kecuali Ibu sendiri. Yang namanya Bu Sarah Zeta Bu Siti ya. Bisa diaktifkan Bu. Saya ganti yang lain ya. Bu Sriatun, silakan dibaca Bu terakhir. Bu Sriatun. Oke, saya ganti lagi. Umuyati, silakan Bu Umuyati. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bu Umuyati. Dibaca al-abu. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Iya, barakallahu fiik. Al-abu jalisun, al-ummu jalisatun. Nah, perhatikan, coba saya tanya dulu sebelum saya munculkan hurufnya. Sin sama ta marbuta bersambung tidak, Bu? Sin sama bersambung. Iya, bersambung ya. Karena memang sin bukan salah satu dari 6 huruf yang kita sebutkan tadi di awal. Nah, perhatikan jadi umat jangan menulis sa-nya kemudian ta-nya tidak bersambung. Salah ya, yang betul seperti ini. Al-ummu jalisatun. Sahih. Terjemahkan Ibu, al-abu jalisun. Ayah itu duduk. Iya. Dan ibu itu duduk. Iya, sahih. Iya, barakallahu fiik. Ayah itu duduk dan ibu itu duduk. Kayak ini mungkin umat perhatikan ya. Ustaz kan duduk kata kerja. Nah, insya Allah nanti umat akan pahami ya bahwasanya secara makna itu duduk ini kata kerja, tapi ini maksudnya isim yang bermakna kata sifat karena bentuknya isim fa'il, bentuknya fa'ilun begitu. Jadi kalau ada kata satu kata benda isim ya, maknanya dalam bahasa kita seperti kata kerja. Misalnya umat lihat ada kata zahibun. Nah, saya tulis depan terus ya biar paham. Begini ya, contoh. Nih ya, faedahnya ya, perhatikan ummahat. Tadi kan kalau ada kata sifat dan profesi bisa jadi muannats tambahkan tak marbuto. Nah, sekarang umat lihat di sini jalisun. Jalisun kalau dalam diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya duduk. Ustaz, kan duduk itu kata kerja. Tadi kata Ustaz kalau misalnya kata kerja caranya pembentukan cara membentuk dia dari muzakkar menjadi muannats ada cara khusus. Kalau begitu tidak bisa kita tambahkan tak marbuto. Saya bilang apa?
untuk yang seperti ini, kata kerja yang polanya begini, jalisun, maka bisa kita tambahkan menjadi tak marbuto. Karena kata kerja yang bentuknya seperti ini nanti kalau dalam ilmu soroh, kalau Mas sudah pelajari nanti ya, insya Allah ada pembahasannya, dia masuk pada isim fa'il, bisa berubah menjadi muannas, cukup tambahkan tak marbuto, jalisatun. Baik, contoh lain Umahat. Berikan contoh lain ya. Contoh nih, waqifun. Umat cari di kamus. Waqifun apa ya? Waqifun artinya berdiri. Ustaz, berarti berdiri kan kata kerja. Bisa tidak saya ubah menjadi waqifatun? Bisa tidak jadi perempuan? Jawabannya apa? Bisa. Dia maknanya kata kerja, tapi karena bentuknya begini, sama seperti di atas, maka dia bisa diubah menjadi kata muannas dengan tambahkan ta marbuto, waqifatun. Begitu. Perhatikan Omah ya. Contoh lain nih, zahibun. Zahibun artinya pergi. Mirip kan dengan zahaba ya? Zahaba juga pergi. Kalau zahaba ini kata kerja, kalau zahibun maknanya kata kerja, tapi karena bentuknya begini, ini jadi isim namanya. Sehingga kalau saya tanya pada Umar, zahibun bisa gak jadi muannas zahibatun? Bisa, karena bentuknya sama ya, zahibatun. Tapi untuk yang ini, zahaba, karena ini betul-betul kata kerja, Umar tidak bisa jadi zahabatun. Nah ini yang saya bilang ada pembentukan khusus yang akan kita pelajari nanti kalau sudah sampai ya. Mudah-mudahan semua panjang umur ya, dimudahkan oleh Allah, berikan kesempatan istiqomah. Kita sampai di sini pelajaran 10 zahabat, nanti jadi zahabat. Begitu ya. Baik, coba saya tanya sama Umahat. Kalau Umat dapatkan nanti di dalam satu kalimat, begini tulisannya, jalasa. Jalasa artinya tidur. Jalasatnya duduk sama dengan jalisa. Jalasa ini bisa gak saya ganti jadi jalasatun? Bisa? Coba dijawab. Bisa gak? Bisa. Hah? Bisa. Jalasa jadi jalasatun bisa gak? Tidak bisa. Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia itunya fa'ala, bukan. Iya, karena dia artinya duduk, tapi dia fi'al ini. Karena tidak bentuknya bukan fa'ilun gitu. Jalisun, waqifun, begitu. Jadi bentuknya nggak bisa, punya tempel di jelasin. Ya, pahami Oh, ya. itu kan Coba jangan perhatikan lagi semuanya, perhatikan lagi. Ya, perhatikan ya. Ya, jadi perhatikan Mahat. Jadi kalau Mat ada dapatkan ada kata yang artinya dalam bahasa kita kata kerja. Kalau bentuknya begini, jalasa, zahaba, khoroja, maka kata kerja ini tidak bisa menjadi muannats dengan tambahkan ta marbuto. Khoroja tidak bisa. Tapi kalau kata kerjanya bentuknya sudah berubah jadi jalisun, waqifun, zahibun, artinya sama-sama pergi. Waqifun sama-sama berdiri dengan waqafa juga berdiri juga sama. Jalasa, jalisun sama, tapi beda bentuk. Kalau jalasa ini bentuk kata kerja dalam bahasa Arab, kalau jalisun sudah bentuk kata benda. Jadi kata sifat sehingga bisa menjadi muannats. Baik. Contoh lain ya. Tanya nih. Penting nih faedahnya. Perlu diingat. Itu kan tulisan awalnya, jalisun. Tanya ya. Khoroja, keluar. Bisa jadi muannats gak? Jadi khorojatun. Nggak bisa. Bisa gak? Nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini kata kerja. Betul, tidak bisa. Tapi kalau begini bentuknya. Kharijun, keluar. Artinya sama keluar. Bisa gak jadi muannats? Jadi khorijatun? Bisa. Jawabannya apa? Bisa. Iya, bisa. Khorojatun. Jadi khorijatun. Ingat bentuknya. Khorojatun. Sama dengan jalisun, waqifun, khorijun. Begitu. Ini faedah untuk kata kerja ya. Kalau kata kerja ingin kita ubah menjadi muannats dengan cukup tambahkan ta marbuto, maka kata kerjanya harus dibentuk polanya begini. Khorijun. Artinya sama. Khorijatun. Begitu ya. Bisa dipahami Umar?
Fahimna? Allah. Fahimna ya. Nah, faedah ini besar sekali. Kenapa besar? Karena umat bisa buat kalimat begini ya. Contoh ya, biar lebih jelas. Muhammad keluar dari kelas. Yang kedua, Aminah keluar dari kelas. Begini. Ya, perhatikan ada kata keluar. Keluar bahasa Arabnya khoroja. Ini kan kata kerja ya. Khoroja. Baik, Umahat bisa ubah kata khoroja ini menjadi bentuk isim. Begini jadinya. Muhammadun. Khariju. Nah, itu dia. Kharijun. Hasan. Bagus. Minal. Jatun. Minal fasli. Kan ada mina. Kan huruf jar. Jadi kasrah ya. Minal fasli. Tapi kalau Aminah. Bagaimana? Aminah. Terus. Kharijatun. Minal fasli. Nah, ini bisa Umahat. Pahami ya. Jadi untuk kata kerja yang sudah dibentuk dengan pola ini. Kharijun, kharijatun. Zahibun, zahibatun. Jarisun, jarisatun. Dia bisa berubah menjadi muannas. Tapi kalau Umahat buat begini. Muhammadun. Kharaja. Minal fasli. Kemudian Umahat ubah menjadi Aminah. Tidak bisa jadi Aminatu kharajatun minal. Ini salah. Kalau begini, kharajatun salah. Kenapa? Karena kata kerjanya bentuknya masih dalam bentuk asal, belum diubah jadi bentuk isim. Begitu ya? Paham? Insyaallah. Paham ya? Ya, jadi perlu ditambahkan lagi catatannya ya. Saya ulang lagi. Kata benda yang bisa diubah jadi bentuk muzakkar menjadi muannats dengan ditambahkan ta marbuthah. Yang pertama, kata profesi. Yang kedua, kata sifat. Yang ketiga, kata kerja yang sudah dibentuk dengan pola fa'ilun. Begini polanya. Kharijun. Ini polanya. Nah, lupa nih pakai penghapus. Begini ya polanya ya. Nih. Fa'ilun. Jadi kata khoroja jadi kharijun. Jalasa jadi jalisun. Waqafa jadi waqifun. Nah, setiap ada kata kerja yang sudah bentuknya begini, maka dia bisa diubah menjadi bentuk muannas dengan cukup ditambahkan ta marbuthah di akhirnya. Itu tambahan yang ketiga. Paham ya? Ya, barakallahu. Baik, sampai di sini ada yang lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, alhamdulillah, berarti latihan kita yang pertama sudah selesai. Kita masuk ke latihan berikutnya, insya Allah. Baik, saya tanya pada semuanya, bisa dipahami ya sampai sini ya? Insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Nah, umat Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah faidah ya dari latihan yang ketiga yang kita dapatkan dari kitab Durusul Lughah pada pelajaran ke-6. Yaitu adalah faedah bagaimana cara kita membuat kalimat sempurna dengan dua kata. Kalau kita ingin membuat kalimat sempurna, saya ulang kembali. Dalam bahasa Arab perlu diperhatikan kata pertamanya jenisnya muzakkar atau muannas. Karena kata setelahnya yang menjadi kata yang menerangkan kata sebelumnya, dia harus sama jenisnya muzakkar atau muannas dengan kata sebelumnya. Begitu ya. Contoh Muhammadun thalibun. Kalau Aminah jadi Aminatu thalibah. Hamidun tobib, Hamid muzakkar berarti Fatimah jadi tobibah. Huwa muslim, dianya laki-laki. Kalau perempuan hiya muslimah. Al-babu mughlaq, kalau perempuannya anafidah jadi mughlaqatun. Begitu ya. Ini faedah yang kita dapatkan berkaitan dengan membuat kalimat sempurna. Tambahan satu lagi faedahnya bahwasannya kalau ada kata kerja yang berpola jalisun, waqifun, zahibun, kharijun, maka kata kerja yang berpola seperti ini kita bisa ubah menjadi muannas dengan cukup ditambahkan ta marbuthah. Tapi kalau ada kata kerja polanya tidak seperti ini, jalasa, kharaja, dhahaba, begitu ya,
maka kita tidak bisa ubah menjadi mu'annas dengan cukup caranya tambahkan ta marbuto. Tapi ada cara khusus. Insya Allah kalau sudah sampai pelajarannya nanti dibahas di pelajaran 10 biiznillahi ta'ala. Baik, itu faedah dari latihan yang ketiga. Mohon dicatat faedahnya ya. Semoga bisa bermanfaat. Tidak ada pertanyaan, kita masuk ke latihan berikutnya. Kita ingin selesaikan latihan dari pelajaran yang ke-6 ini. Latihan yang keempat. Apa latihannya? Sahih. Sahih itu artinya benarkanlah. Al-jumalal atiyata. Kalimat-kalimat berikut ini. Ini soalnya. Sahih. Al-jumalal atiyata. Benarkanlah kalimat-kalimat berikut. Nah, ummahat yang dimatu Allah Subhanahu wa taala, dalam latihan keempat ini kita diminta untuk membenarkan susunan kalimatnya. Secara susunannya salah ya? Saya jawab apa? Kalau susunan urutannya sudah benar. Cuma kaidahnya yang salah. Kaidah di mana yang salah? Kaidah dalam memberikan muzakkar dan muannas. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan lagi di papan tulis. Saya berikan contoh pada ummahat untuk menjawab soal ini ya. Berikan contoh pada umat untuk menjawab soal ini. Begini. Misal ada kalimat begini. Perhatikan kalimatnya. Baituman hadihi. Kalau diartikan, baituman, rumah siapa ini? Kan begitu ya. Dalam bahasa kita nyambung, bisa dipahami. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat ini salah. Maksudnya grammarnya salah. Kaidah bahasa Arab untuk membuat kalimat yang benarnya salah. Salah di mana? Bukan dibolak-balik salahnya. Bukan, ini sudah benar susunannya. Salah dalam memberikan isim isyarahnya. Kan yang ditunjuk baitun. Baitun muzakkar. Harusnya bukan muannas. Harusnya yang benar baitu man haza. Baitu man haza. Begitu. Ini salah. Bukan hazi, harusnya haza. Ini yang pertama. Perhatikan ya. Kemudian ada kalimat lagi. Umat lihat. Misalnya umat baca di mana gitu ya. Atau dalam soal yang akan dibaca nanti. Begini tulisannya. Al-haqibatu. Al-haqibatu sagiratun. Al-haqibatu sagirun. Secara arti, tas itu kecil. Kalau diartikan nyambung. Kalimatnya sudah benar. Tapi secara grammar, maksudnya grammar itu secara tata bahasa Arabnya, itu salah. Kenapa salah? Karena haqibah muannas. Harusnya yang benar bukan sagirun, sagiratun. Begitu. Umat memperhatikan ini salahnya di mana dan kenapa salah, harusnya apa, begitu ya. Dan seterusnya. Nah, insya Allah ta'ala ini contohnya ya. Umat ubah susunan susunan kalimat-kalimat berikut ini akan umat baca menjadi susunan kalimat yang sesuai dengan tata bahasa Arab yang benar atau dengan istilah nahwunya yang benar. Dalam tarkib nahwunya benar atau dalam istilah bahasanya grammarnya harus benar. Nah, di sini umat perlu perhatikan ya. Coba sekarang giliran ummahat yang merubah kalimat-kalimat yang salah berikut ini menjadi kalimat yang benar. Saya lanjutkan ya kepada ummahat yang belum sempat menjawab tadi. Iqra'i rakam wahid selanjutnya. Yahya. Udah tadi Bu Wiwik saya. Bu Wiwik. Ya. Fadali. Ya. Iqra'i. Wahid. Haqibatu man hadza. Ulang. Bagaimana? Haqibatu man hadza. Haqibatu man hadza. Ini kan salah ya Bu ya. Yang benar bagaimana harusnya? Haqibatun. Tidak boleh bertanwin karena dia idhofah kepada man. Haqibatu man begitu. Haqibatu tu tidak boleh bertanwin Ibu. Tidak boleh bertanwin
Karena dia Ya. diopahkan pada man. Tu Ulang. jadi man hadhihi Iya. ya. Ahsan. Begitu Ibu Hakibatu man hadhihi. Iya. Itu Jawa ya. Wiwik. Nah, masih Iya. intonasinya Iya. Jawanya dengar. Hakibatu man hadhihi. Nah, ini yang benar Ibu ya. Karena haza itu untuk Ya. muzakkar, hakibah muannas, harusnya hadhihi. Terjemahkan Ya, Ibu. ya. Hakibatu man hadhihi. Tas siapa ini? Iya, itu dia artinya. Tas siapa ini? Barakallahu fiik. Ahsanti Ibu Wiwik. Paham Ibu ya kenapa salah ya? Salah karena Oh ya ya. Iya. Iya, barakallahu fiik Bu Wiwik. Nah. Selanjutnya Rokam Isnan nomor 2. Ini tadi Bu Sriyatun tidak terdengar suaranya ya. Coba Bu Sriyatun, Rokam Isnan. Bisa Ibu aktifkan Bu mic-nya? Oh iya. Silakan Bu Isnan. Di layar saya sudah aktif, tapi suara Ibu nggak masuk ya? Tidak sampai ke saya. Baik ya, saya cukupkan ya Bu Sriyatun. Silakan Bu Murti, Bu Isa. Belum jawab ya. Isa, Bu Isa Rokam Isnan. Tafadhali. Ini sebentar, Ustaz. Nomor berapa, Ustaz? Isnan, 2. Nomor 2. Nomor 2. Al-ghurfatu maftuhun. Jamil. Al-ghurfatu maftuhun. Benar salah Bu? Susunan tata bahasa Arabnya benar atau salah? Atau dalam kaidah nahwunya benar atau salah? Betul, Ustaz. Salah. Salah, bukan betul. Harusnya? Harusnya bagaimana? Salah ini. Kan al-ghurfatu. Iya, al-ghurfatu maftuhun. Salah Bu. Maftuh. Salahnya di mana tahu nggak? Kan itu, Ustaz. Ya, baik. Umat ada yang tahu ini salahnya di mana? Nggak ada. Kalimat pertamanya mu'anas. Nah, itu dia Bu. Perhatikan, ghurfa ini muannas. Berarti maftuhunnya tidak boleh muzakkar, harus ikutin muannas. Salah. Begitu Bu Isa. Al-ghurfatu maftuhatun. Nah, itu dia harusnya. Sahih. Al-ghurfatu maftuhatun. Ini yang saya maksud Ibu ya. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab harus sama jenisnya Ibu. Ghurfanya muzakkar, maftuhun muzakkar. Salah ini. Yang betul harusnya al-ghurfatu maftuhatun. Kayaknya Ibu baru masuk Ibu ya. Tadi nggak ada saya lihat. Iya, maaf tadi ada tamu. Oh iya, makanya saya bingung kok tiba-tiba baru masuk langsung ditanya Ibu ya. Saya barakallahu. Iya, makanya. Iya. Begitu ya Bu ya. Ya barakallahu fik. Ya Hasan Bu Isa. Nah, selanjutnya maaf ya tadi saya lihat baru masuk saya Bu Isa. Nah, Bu Airin, silakan rokam salasah Bu Airin. Yang salah dulu ya, Ustaz. Iya salah dulu, baca dulu salahnya. Ya. Hadza sayyaratu tabibu. Tobi. Tabibun. Salah. Tobi. Tabibi. Tobi. Sayyaratu tabibi. Tabibi. Sahih. Kenapa Tabibi? Karena mudhof ilaih. Iya, mudhof ilaih itu jawabannya. Sayyaratu tabibi. 6. Silakan. Jadikan yang benarnya bagaimana? Berarti ya. Hadhihi sayyaratu tabibi. Nah, itu dia. Sahih. Karena hada ini untuk muzakkar. Sayyarah muannas. Harusnya hadihi sayyaratu tabibi. Masya Allah. Terjemahkan Bu Airin. Nah, ini mobilnya dokter itu. Iya, sahih. Ini mobilnya dokter itu. Begitu Bu Airin. Ahsanti barakallahu fik. Ya, barakallahu fik. Iya. Selanjutnya Bu Rini tadi tidak terdengar suaranya ya. Silakan Arba'ah Bu Rini. Iqra'i. Ya, Ustaz. Iya, silakan. Saya Ustaz. Arba'ah. Berba. Hadhi maftuhu sayyaratu. Bukan maftuhu ini tulisannya. Apa? Hadhi miftahu. Iya.
Miftahu, Bu. Kalau maftuhu kan pakai waw ya, maftuhu. Iya, ulang. Hadi miftahul sayyarati. Ini kalimat pertanyaan atau bukan? Intonasinya Bukan. pertanyaan. Iya, bukan. Berarti intonasinya bukan miftahus sayyarati, itu pertanyaan. Bagaimana kalau bukan pertanyaan? Hadi miftahul sayyarati. Nah, begitu Ibu. Hadi miftahus sayyarati. Baik, ini salah Ibu ya. Yang benar bagaimana harusnya? Hada mudzakkar Ustaz. Hada Ustaz. Iya, Mudzakkar. hada. Bagaimana jadinya? Hada. Hada miftahu sayyarati. Iya, begitu. Barakallahu fiik. Artinya apa, Bu? Hada miftahus sayyarati. Ini kunci mobil itu. Iya, ini adalah kunci mobil itu. Barakallahu fiik, Bu Rini. Asanti. Iya, barakallahu fiik. Ya, Mas, dia perhatikan ya. Hadihi miftah sayyarah, salah. Miftah yang ditunjuk, bukan mobilnya. Kuncinya yang ditunjuk ya, karena kunci muzakkar harusnya yang benar hada miftah sayyarati. Hakadha barakallahu fiik, Bu Rini. Selanjutnya raqam khamsah, yang terakhir Bu Anjas. Bu Anjas Suti, raqam khamsah, tafadhal. Nanya Ustaz, Silakan nanya, silakan. itu hadihi miftahul sayyarati enggak lihat mobil ya Ustaz? Bukan mobilnya, tapi ke kuncinya. Karena sayyaratinya sebagai mudhof ilaih. Oh. Iya, bukan Jadi ke mudhofnya ya. Gimana, Bu? Mudhofnya yang dilihat ya. Betul, yang dilihat mudhofnya. Sama dengan di atas ya. Sayyaratu tabibi bukan tabib yang dilihat, tapi yang dilihat adalah ini dia mudhofnya. Begitu Ibu. Barakallahu fiik. Iya Ustaz. Iya, paham ya? Iya, silakan lanjutkan lagi Bu Khadijah. Ya, silakan Bu Anjas Suci, raqam khamsah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Aina baqaratu. Baqarah. Hiya Kok Baqarah, Bu? Beda ya cetakannya. Cetakan buku Ibu beda sama di layar saya ya? Yang kelima kan Ustaz, iya Baqarah di sini Ustaz. Oh, berarti beda cetakan Ibu. 6. Kalau di buku saya Sayyarah. Ya udah enggak apa-apa, yang di buku Ibu aja Baqarah. Enggak apa, silakan. Oh ya Baqarah ya. Ya. Aina baqaratu. Hiya fisari. Baca soalnya dulu. Baca soalnya dulu, huwa. Ya. Huwa apa hiya? Di sini Baqarah berarti iya. Huwa fisari. Iya, huwa fisyari'i. Ada kasrah kan ada fi-nya ya? Iya, huwa fisyari'i. 6. Sekarang Ibu jawab dengan benar, bagaimana jawaban benarnya? Aina baqarahu. Nah. Huwa fisari juga Ustaz. Yang betul huwa atau hiya? Yang betul huwa atau hiya? Huwa. Baqarah ada tawar buta. Ada tawar buta, Pak Ustaz. Iya, 6. Iya, fisari. Nah, Fisari'atu. Sahih. Hiya fisyari'i. I-nya kasrah, Bu, karena ada fi-nya ya. Hiya fisyari'i. Iya, begitu ya, Bu Anjas Setia. Barakallahu fiik Ibu. Perhatikan ya, karena Baqarah muannas ada tamar buta, baqaratun. Itu kan Baqarah sapi ya. Tapi ada tamar buta berarti muannas. Iya. Terjemahkan, Bu. Ainal Baqarah. Apa artinya? Di mana sapi betina? Iya, sapi betina itu? Di mana sapi betina itu? Betul. Dia fisyari'i. Dia di jalan raya. Iya, dia ada di jalan raya. Sahih, barakallahu fiik Ibu. 6. Kalau dalam kitab saya, ada dalam layar kaca Ibu ya, bisa lihat ya. Ini pakai sayyarah ya. Di mana mobil itu? Dia di jalan. Sama aja ya, sama-sama muannas. Ya. Baik, Omahat, domirnya salah. Bukan huwa, harusnya hiya. Karena hiya ini menggantikan dia perempuan. Baik, begitu ya. Bu Anjas Setia dan rumah semua ya. Iya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Hasan. Nah, dari sini kita dapatkan faedah ya, bahwasannya dalam susunan kalimat bahasa Arab belum tentu kesusunannya benar,
Secara susunan urutannya benar, tetapi secara tata bahasa Arabnya terkadang kita dapatkan kesalahan. Kesalahan di mana? Kesalahan yang pertama, lihat contoh. Nomor 1, hakibatu man hada, salah dalam menggunakan isim isyarah. Harusnya hakibah muannas. Yang digunakan isim isyarahnya juga seharusnya hadihi. Begitu ya. Al-ghurfatu maftuhan ini secara arti bisa dipahami, tapi tata bahasa Arabnya salah. Kenapa? Karena maftuhun itu tidak pas untuk menjelaskan ghurfah. Maftuhun muzakkar, ghurfah muannas. Masa beda jenis, bukan mahram nanti ya. Nggak boleh dalam bahasa Arab. Nanti tidak apa, al-ghurfatu maftuhatun, harus disamakan. Nah, kemudian contoh yang paling bawah nomor 5, aina sayyaratu huwa fi syari'. Sebenarnya sudah benar. Huwa juga dia, hiya juga dia. Cuma salah dalam penggunaan domir kalau yang kelima ini. Harusnya kalau menggantikan dia perempuan bukan huwa, pakainya hiya. Nah ini perhatikan Ummahat ya. Dalam melihat bentuk susunan kalimat dalam bahasa Arab. Saya ulang lagi. Perhatikan isim isyarah yang digunakan ditunjuk untuk apa. Kalau muzakkar pakai hada, mu'annas pakai hadihi. Yang kedua, lihat keterangan kata dalam kalimatnya atau khobarnya, predikatnya dalam kalimat. Lihat pada mubtada'nya. Kata yang diterangkan sebelumnya itu apa sih? Jenisnya muzakkar atau mu'annas? Karena setelahnya itu bergantung dari sebelumnya. Yang ketiga, lihat dalam penggunaan domir. Lihat domir yang digunakan ini untuk menggantikan apa ya? Kalau muzakkar pakai huwa, kalau mu'annas pakai hiya. Begitu Ummahat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk latihan yang terakhir sebagai penutup kajian kita di kesempatan pagi hari yang sudah menjelang siang ini. Baik Ummahat, latihan yang terakhir bisa dilihat. Iqra' waktub ma'adopti awakhiril kalimati. Soalnya iqra', bacalah. Waktub dan tulislah. Ma'a bersama dobti pemberian harokat awakhiril kalimati. Awakhir itu akhir-akhir, al-kalimati kata-kata berikut. Saya ulang. Iqra' waktub ma'adopti awakhiril kalimati. Baca dan tulis bersama pemberian harokat dari akhir-akhir kata berikut ini. Baik Ummahat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat ini yang akan kita baca, penulis ingin menyampaikan pada kita tentang kaidah penggunaan huruf jar li. Nah, bagaimana sih kaidahnya? Ummahat lihat di Zoom-nya tinggal 2 menit lagi. Saya ingin selesaikan ini satu lagi. Saya mohon pada Ummahat, saya akan keluarkan dulu semuanya, tapi silakan masuk lagi ya. Setelah ini kita akan tutup bismillah. Karena tanggung tinggal satu latihan lagi. Silakan, saya akan keluarkan dulu. Bagi Ummahat yang sudah masuk sekarang, nanti bisa masuk lagi ya. Untuk menyelesaikan pembahasan latihan ini di sini. Barakallahu fikum. Dalam latihan yang kelima ini, penulis ingin menyampaikan pada kita tentang penggunaan huruf jar li. Nah, untuk pembahasan ini, perhatikan ya, di papan tulis saya akan sampaikan pada Ummahat bagaimana tentang kaidah penggunaan huruf li, huruf jar li akan kita baca pada kalimat soal terakhir dari pelajaran yang ke-6 ini. Baik Ummahat, pada pelajaran keempat kita sudah pernah belajar tentang penggunaan huruf jar. Min, fi, ila, ala ya. Nah, ada satu huruf jar lagi kita bahas hari ini, yaitu adalah tentang penggunaan huruf jar li atau dikenal dengan istilah lam. Kalau bacanya lam, al-lam. Lam itu huruf jar. Kalau dibaca lam, maksud tulisan lam itu huruf jarnya begini. Li. Ditulisnya li. Nah, li ini, kata huruf li ini, dalam bahasa Arab itu dibaca dengan al-lam. Begitu. Huruf jar lam. Kalau ada huruf jar lam, maksudnya apa? Huruf jar li ini. Yang secara arti bisa peruntukan, untuk dalam bahasa kita, atau agar. Untuk sebab. Ini diartikan ada 2. Bisa untuk, bisa agar. Ada namanya li untuk peruntukan, ada li untuk sababiyah. Untuk suatu sebab, agar, supaya. Ini artinya, li itu mengandung 2 makna ini. Nah, li yang akan kita bahas ini adalah li yang artinya untuk, peruntukan. Nah, li ini huruf jar. Perhatikan contoh kalimatnya. Karena li huruf jar, maka li ini cara penulisannya dalam kalimat ada 3 bentuk. Yang pertama, kalau huruf jar li ini bersambung dengan
isim yang tidak ada alif lamnya. Contoh Muhammadun, li dengan Muhammadun. Muhammad tidak ada alif lam. Maka ketika kita gabungkan, disambung langsung. Li Muhammadin. Dun asalnya jadi din karena ada li. Milik Muhammad atau kepunyaan Muhammad. Yang kedua, kalau li bersambung dengan isim yang ada alif lamnya, misal al-mudarrisu, guru itu, maka untuk penulisan kata li ini harus bersambung dengan alif lam, tapi alifnya dibuang. Begini jadinya. Tidak ada lagi alifnya. Lil, gini nih. Lil mudarrisi. Nah, kan ada li jadi kasar. Lihat teman, kalau ada lamnya double, ini berarti ada li-nya. Asalnya ada alif lam, alifnya dibuang, digabung. Jadi lil mudarrisi. Begitu ya. Yang ketiga, lil mudarrisi artinya milik guru. Yang ketiga, kalau li bersambung kepada lafaz jalalah Allah, namanya lafaz jalalah. Lafaz jalalah Allah, maka penulisan li ini khusus. Bagaimana? Tanpa alif, tanpa lam. Jangan kita tulis begini. Lamnya kan alifnya buang. Lam lagi. Jadi begini. Ini kebanyakan lamnya. Nah, khusus untuk bersambung dengan lafaz jalalah Allah, bukan begini. Cara nulisnya cukup dihilangkan alifnya. Jadi seperti ini. Nih. Nah, perhatikan Umat. Kalau Allah, kalau ada alif lamnya berarti bacanya Allahu. Tapi kalau tidak ada alifnya berarti ini bacanya lillahi. Nah, ini khusus untuk kata lafaz jalalah Allah. Nah, Umat perhatikan ya kaidah ini. Li artinya kepunyaan atau untuk atau agar supaya ya. Tapi li yang kita bahas, li peruntukannya artinya untuk. Perhatikan kalau Umat ia masukkan dalam kalimat. Kalau kata sebelumnya. Maaf saya ulang ya, jadi ada tamu sebentar. Baik, kalau seandainya li, lihat li kalau bersama dengan isim tidak ada alif langsung li Muhammadin. Kalau bersama ada alif lam begini ya, lil mudarris. Kalau tidak pada lafaz adalah Allah, langsung kita tulis lillahi. Ini kaidah untuk penulisan huruf jar li. Nah, ini perlu diperhatikan Umat. Di screenshot aja biar cepet begitu ya. Nggak kedengaran Ustaz. Iya, nggak ada suara. Nggak ada gambar. Tes, masa nggak ada suaranya? Nggak ada gambar juga. Betul, sama gambarnya nggak ada. Iya, Ustaz bicara sendiri tuh. Nggak ada gambar, nggak ada suara, Pak Ustadz. Oke. Tidak ada gambar, tidak ada suara. Baik, tes. Ada suaranya? Gambarnya kelihatan? Ada suara, nggak ada gambar. Sudah ada gambar? Ya, ada. Ada lagi. Ada nggak? Sudah. Ada ya? Sudah. Baik, barakallahu fiik. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, ini ya faedah tentang penggunaan kata lam. Artinya untuk yang kita pelajari. Kalau bersambung dengan isim yang tidak ada alif lam begini, li Muhammadin, ya aliin. Kalau ada alif lamnya begini ya, disambung tidak ada alifnya. Tapi kalau bersambung dengan lafaz jalalah Allah, cara kaidahnya begini. Lillahi tanpa ada double lam. Baik, ini adalah tentang kaidah penggunaan huruf jar li. Ya, silakan di screenshot saja biar cepat ya. Nah, waktu kita sudah tinggal 10 menit lagi masuk zuhur, habis waktunya. 6, langsung saja kita masuk ke latihannya ya, latihan terakhir yang akan kita bahas.
Baik, silakan saya minta Umat baca ya contoh kalimat berikut ini dalam kalimat bahasa Arab. Pada raqam wahid, ikra'i raqam wahid. Langsung Bu Eva, ikra'i raqam wahid. Iya, Ustaz. Ya, silakan baca nomor 1. Tadi saya ketinggalan, Ustaz. Afwan, Ya udah, yang Bu Heni. masalah lam. Silakan Bu Heni dibaca raqam wahid. Ya Pak Ustadz. Ya, silakan. Sebentar. Itu Muhammadnya pakai lam nggak sih Pak Ustadz? Nah, itu dia saya sampaikan tadi. Ya, kalau ada lamnya kan berarti bersambung dengan mim. Nih, Bersambung. Tadi Oh, saya iya. bilang. Cara Ya, sebentar ya, saya sampaikan pada umat, kalau ada alif lam itu ada alifnya. Tapi kalau lam saja langsung bersambung dengan huruf setelahnya. Li Muhammadin, begitu. Coba dibaca. Hadzal Muhammadu wa dzalikal Hamidu. Baik, salah ya. Baca bukan begitu. Salah. Baik, baru kalau fikuna jami'an umat sepertinya waktu kita sudah habis ya. Nanti saya bahas lagi deh di pekan depan. Kayaknya umat sudah tidak konsentrasi lagi di rumah ya. Nggak fokus. Nah, insya Allah ta'ala pembahasan ini nanti saya ulang lagi untuk latihan yang terakhir, yang kelima tentang penggunaan kata li di pekan depan insya Allah ta'ala. Baik, mungkin sampai sini aja dulu. Ya, silakan tanya apa? Ustaz, ini ada tamar butoh. Kalau misalnya kan soal anak saya nih, kalau misalnya tamar butohnya itu bukan tun tapi ti, itu gimana, Ustaz? Gimana? Nanti ditanyakan di grup aja Ibu ya, insya Allah ta'ala ya. Mohon maaf, ini waktunya sudah habis ya. Bismillah, nanti insya Allah kita bahas lagi di pekan depan. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat yang saya sampaikan ini. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya dari anak pribadi. Wa aqul lakunna jazakumullahu khairan katsiran, dan saya tutup dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.